Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fadila M dari kelas C Prodi Bimbingan dan Konseling Angkatan 2020. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan resume dari mata kuliah Keterampilan Komunikasi. Dan tugas kali ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah Keterampilan Komunikasi. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan, pentingnya komunikasi bagi manusia. Komunikasi sangat penting bagi manusia karena setiap hari manusia membutuhkan dan senantiasa berusaha membuka serta menjalin komunikasi atau hubungan dengan sesama manusia. Nah, dalam hubungan tersebut terjadi proses sosial yang memungkinkan terjadinya interaksi dan komunikasi. Dan dalam bentuk berkomunikasi secara efektif dengan orang lain dan lingkungan yang dihadapinya akan membawanya ke arah pertumbuhan diri yang lebih maju. Di sisi lain, kita harus memiliki keterampilan dalam berkomunikasi. Nah, keterampilan dalam berkomunikasi menurut Johnson meliputi: yang pertama, kita perlu saling memahami. Kedua, kita mampu mengomunikasikan pikiran dan perasaan kita secara tepat dan jelas. Ketiga, kita harus mampu saling memberikan dukungan atau saling menolong. Keempat, kita harus mampu memecahkan konflik dan bentuk-bentuk masalah antar pribadi lainnya yang memungkinkan munculnya dalam komunikasi kita dengan orang lain. Perlu juga kita ketahui apa pengertian komunikasi. Nah, pengertian komunikasi adalah tingkah laku satu orang atau lebih yang terkait dengan proses pengiriman dan penerimaan pesan. Dan yang terkait dengan proses mengirim dan menerima pesan meliputi sumber, pengkodean, saluran, decoding, dan penerimaan. Nah, sumber ini mewakili pesan dengan mengkodekan pikiran. Pengkodean yaitu apabila berbicara, pembicara itu adalah pesan, dan gerakan tangan dan ekspresi wajah kita itu merupakan pesan. Saluran adalah medium atau tempat pesan diantarkan dan penerimaan. Penerimaan adalah objek yang menjadi tujuan penyampaian pesan. Adapun komunikasi satu arah dan dua arah, yakni secara ringkas komunikasi satu arah dan dua arah adalah sebuah pesan dikirim dari pengirim ke penerima dan ada pula umpan balik. Komunikasi dua arah terjadi apabila pengiriman pesan dilakukan dan mendapatkan umpan balik. Adapun jenis-jenis komunikasi yaitu komunikasi intrapersonal, komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa. Nah, komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang berlangsung di dalam diri individu, dan komunikasi interpersonal yaitu komunikasi yang berlangsung antara pribadi yang satu dengan pribadi yang lain. Komunikasi kelompok yaitu komunikasi yang berlangsung antara kelompok dengan kelompok. Yang terakhir, komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi yang berlangsung antara individu atau kelompok organisasi dengan khalayak banyak atau massa. Nah, yang akan saya jelaskan sekarang ini yaitu komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi meliputi komunikasi lisan, komunikasi tertulis, komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, dan salah pengertian. Nah, komunikasi lisan sendiri ini adalah sarana komunikasi utama untuk menyampaikan pesan secara langsung ataupun dalam bentuk-bentuk dari komunikasi lisan ini, yaitu pidato, percakapan dua orang, diskusi kelompok, dan sesama desus informal. Nah, yang kedua, komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis adalah komunikasi yang dilakukan melalui tulisan seperti dilakukan dalam kegiatan surat menyurat, email, dan lain-lain. Nah, yang ketiga, komunikasi verbal. Komunikasi verbal ini menurut Mas Hudi 2013 terdapat beberapa aspek, diantaranya adalah vokabulari atau perbendaharaan kata-kata, phrasing atau kecepatan, intonasi suara, humor, singkat dan jelas, dan yang terakhir ini timing atau waktu yang tepat. Yang keempat, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah penyampaian pesan tanpa kata-kata.
Yang kelima ini atau yang terakhir, salah pengertian atau miscommunication. Nah, miscommunication atau salah pengertian ini adalah kesalah pengertian sehingga menghasilkan respon yang berlawanan dengan tujuan atau maksud yang diharapkan. Nah, adapun jenis-jenis hubungan antar pribadi yang meliputi tahap perkenalan, persahabatan, keakraban atau keintiman, hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, dan yang terakhir hubungan persaudaraan. Nah, yang sekarang yang akan saya jelaskan yaitu pembukaan diri. Pembukaan diri meliputi self-disclosure, jendela johari, membangun kepercayaan, mempercayai, dan dipercayai. Nah, yang akan saya jelaskan pertama-tama yaitu self-disclosure. Self-disclosure menurut Johnson 1981 adalah mengungkapkan reaksi atau tanggapan kita hadapi serta memberikan informasi tentang masa yang lalu yang relevan atau yang membangun untuk memahami tanggapan kita di masa kini. Nah, yang kedua, jendela johari. Melukiskan diri kita ibarat sebuah ruangan berserambi 4 yang mereka sebut dengan jendela johari. Nah, yang dimaksud ruangan serambi 4 ini meliputi serambi pertama meliputi hal-hal yang kita ketahui dan diketahui pula orang lain, maka disebut serambi terbuka. Nah, yang kedua berisi hal-hal yang kita tidak ketahui namun diketahui orang lain, maka disebut dengan daerah buta. Serambi ketiga berisi hal-hal yang kita ketahui namun orang lain tidak mengetahui, maka disebut dengan daerah tersembunyi. Serambi keempat berisi hal-hal yang kita tidak ketahui baik diri kita maupun orang lain, disebut daerah tak sadar. Membangun kepercayaan. Untuk membangun sebuah relasi dua orang yang saling mempercayai, menurut Supratiknya 1995, hal ini dilakukan pada saat di mana mereka harus ambil risiko dengan cara saling mengungkapkan lebih banyak tentang pikiran, perasaan, dan reaksi mereka terhadap situasi yang tengah mereka hadapi. Nah, yang terakhir, mempercayai dan dipercayai. Mempercayai artinya rela mengambil risiko, menerima akibat-akibat yang menguntungkan atau merugikan dengan menjadikan dirinya rentan di hadapan orang lain. Sedangkan dipercayai artinya rela menanggapi orang lain yang mengambil risiko secara berutang yang menunjukkan jaminan bahwa orang lain tersebut akan menerima akibat-akibat yang menguntungkan. Jadi, meliputi penerimaan atas kepercayaan yang ditunjukkan oleh orang lain kepada kita. Hambatan dalam komunikasi efektif. Menurut Fauzan, beberapa faktor penghambat dalam komunikasi yaitu konsep diri atau pengalaman masa lalu yang mempengaruhi sikap. Yang kedua, menutup diri terhadap info baru. Yang ketiga, penilaian pengiriman pesan. Yang keempat, pengamatan yang berbeda. Yang kelima, perbedaan persepsi. Yang keenam, pengaruh emosi. Dan yang terakhir, salah informasi. Adapun menurut Stephen 2006, secara rinci mengemukakan hambatan dalam berkomunikasi yaitu penyaringan, persepsi selektif, informasi berlebih, emosi bahasa, dan kegelisahan komunikasi. Nah, yang terakhir yang akan saya jelaskan yaitu konflik dalam hubungan antar pribadi. Menurut Supratiknya 1995, yang dimaksud konflik adalah situasi di mana tindakan salah satu pihak berakibat menghalangi, menghambat, atau tindakan pihak lain. Adapun beberapa contoh manfaat positifnya dari konflik yaitu yang pertama, konflik dapat menjadikan kita sadar bahwa ada persoalan yang perlu kita pecahkan dalam hubungan kita dengan orang lain. Yang kedua, konflik dapat menyadarkan dan mendorong kita untuk melakukan perubahan-perubahan dalam diri kita. Nah, yang terakhir, konflik dapat menumbuhkan dalam diri kita untuk memecahkan persoalan yang selama ini tidak jelas kita sadari
atau kita biarkan saja tidak muncul di permukaan. Itulah tadi ringkasan materi keterampilan komunikasi yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.